wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Frentinor dari kelas 4 MIO. Di sini saya mau menjelaskan tentang Mayop dan fitur apa saja yang ada di Mayop. Sekarang kita buka aplikasi Mayop. Setelah membuka aplikasi, di sini terdapat menu-menu pilihan. Ada Open, Create, Explore, What's New, dan Exit. Di sini Open untuk membuka file Mayop yang sebelumnya telah dibuat. Kedua, Create untuk membuat data perusahaan baru. Ketiga, Explore untuk melihat contoh data perusahaan yang telah disediakan oleh Mayop. Yang keempat ada What's New untuk menampilkan beberapa fitur-fitur terbaru dari Mayop. Dan yang terakhir ada Exit untuk keluar dari program Mayop ini sendiri. Setelah kita membuat data baru, pada menu Command Center ini terdiri atas ada Account, yang kedua Banking, ketiga Sales, keempat Time Billing, kelima Purchase, keenam Payroll, ketujuh Investor, dan yang terakhir Card File. Kita mulai dari yang pertama yaitu Account. Account adalah komponen utama dari sistem akuntansi perusahaan yang merupakan ringkasan dari seluruh aktivitas perusahaan. Berfungsi untuk memodifikasi akun, memasukkan saldo awal akun-akun, dan proses perjalanan transaksi umum. Dalam menu account sendiri terdiri dari beberapa submenu yang sering digunakan, yaitu yang pertama account list, untuk melihat, menambah, mengubah, ataupun menghapus daftar akun-akun perusahaan. Yang kedua, record journal entry, untuk mencatat transaksi jurnal umum seperti transaksi-transaksi penyesuaian. Dan yang terakhir ada transaction journal, untuk melihat transaksi jurnal. Kedua, banking. Banking ini berfungsi untuk mencatat transaksi-transaksi pengeluaran dan penerimaan kas seperti tagihan-tagihan dan beban sewa, listrik, telepon, pembayaran gaji, dan lain-lain. Dalam menu banking terdiri dari beberapa submenu yang sering digunakan, yaitu yang pertama ada bank register. Ini untuk melihat mutasi seperti kas di bank dan dapat menambah transaksi perbankan. Dan yang selanjutnya ada spin money. Spin money ini untuk mencatat transaksi pengeluaran uang dari bank guna keperluan usaha. Selain untuk transaksi pelunasan hutang, transaksi yang dicatat dalam spin money seperti transaksi pembelian perlengkapan, pembayaran beban-beban, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada receive money. Receive money ini untuk mencatat transaksi penerimaan uang seperti pelunasan piutang dari pelanggan. Transaksi yang dicatat dalam receive money seperti transaksi penerimaan pinjam uang, penerimaan setor modal, pendapatan bunga dari bank, penjualan aktiva lain, persediaan barang, dan lain-lain. Selanjutnya di sini ada prepare bank deposit. Ini untuk mencatat proses pencairan cek atau giro yang diterima dari pelanggan atau card lainnya. Selanjutnya ada prepare electronic payment, reconcile account, untuk melakukan rekonsiliasi bank secara manual seperti rekonsiliasi kas atau bank, piutang dagang, dan hutang dagang. Selanjutnya print check. Print check ini untuk mencetak cek yang telah dibuat. Dan yang terakhir ada transaction journal, untuk melihat transaksi jurnal yang dibuat melalui banking. Selanjutnya ada sales. Sales berfungsi untuk mencatat transaksi-transaksi penjualan seperti tunai atau kredit, penerimaan pembayaran piutang dari pelanggan, mencatat rektur penjualan sekaligus penyerahan uang kas kepada pelanggan. Selanjutnya ada time billing. Time billing dipakai untuk menghitung penjualan, pembelian
yang menggunakan perhitungan persatuan waktu, misalnya biaya konsultasi manajemen per jam. Dan selanjutnya ada proses. Ini untuk mencatat transaksi-transaksi penjualan seperti tunai atau kredit, pembayaran hutang kepada pemasok, mencatat retur pembelian sekaligus penerimaan uang kas dari pemasok. Selanjutnya ada payroll. Payroll ini dipakai untuk penggajian karyawan menggunakan sistem payroll. Biasanya dipakai untuk berbagai macam cara penggajian seperti per jam, harian, mingguan, ataupun bulanan. Selanjutnya ada investor. Investor dipakai untuk mencatat aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan persediaan barang dagangan, seperti mencatat, mengubah, menghapus, menetapkan dan menyesuaikan harga persediaan, memasukkan hasil perhitungan fisik persediaan barang dagang, dan penerbitan laporan terkait. Dan yang terakhir ada cart file. Cart file ini berfungsi untuk membuat, mencari, menampilkan, mengubah, menghapus, dan mengelompokkan catatan individu dan perusahaan. Anda dapat mencatat seluruh informasi mengenai pelanggan atau customer dan pemasukan atau supplier Anda, menetapkan pajak dan termin pembayaran dari pelanggan dan pemasok. Untuk pertemuan kali ini, saya cukupkan sampai di sini penjelasannya. Sampai bertemu di lain waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.